Tidak disangka, inilah asal-usul Nabi Khidir alaihi salam. Dalam Islam, beliau diyakini sebagai salah satu Nabi Allah yang masih hidup hingga saat ini. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dijelaskan tentang asal-usul penamaan Nabi Khidir. Konon, suatu ketika Nabi Khidir duduk di atas tanah kering berwarna putih. Tiba-tiba tanah yang ia duduki berguncang dari bawah lalu berubah menjadi hijau atau khadra. Dalam kitab-kitab Az-Zahru An-Nadir fi Nabai Al-Khadir, setidaknya dituangkan beberapa pendapat mengenai asal-usul Nabi Khidir sebagai berikut. 1. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah putra dari Nabi Adam. Pendapat ini disampaikan oleh Daruqutni di dalam karyanya berjudul Al-Afrad dari Jalur Rawat bin Jarrah. 2. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah putra Qabil bin Adam. Pernyataan ini pernah dikatakan oleh Abu Hatim As-Sijistani dalam kitab Al-Mu'amarin. Menurut As-Sijistani, ia mendapati kisah ini dari guru-gurunya, salah satunya Abu Ubaidah. Abu Hatim As-Sijistani menambahkan bahwa nama asli Khidir adalah Hadirun. 3. Ada pendapat yang disampaikan oleh Wahab bin Munabih. Menurutnya nama asli dan garis keturunan Khidir adalah Baya bin Mulkan bin Kali bin Syalih bin Abir bin Arfahsyats bin Sam bin Nuh. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Qutaibah dan An-Nawawi. 4. Ada pendapat yang disampaikan oleh Ismail bin Abi Uwais. Ia mengatakan, Khidir adalah Muammar bin Malik bin Abdullah bin Nash bin Al-Asad. Dan ada yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Amir, sebagaimana diceritakan oleh Abu Al-Khattab bin Dihyah, yang bersumber dari Ibnu Habib Al-Baghdadi. 5. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa Khidir merupakan putra dari Amanil bin Nur bin Al-Ish bin Ishaq. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibnu Qutaibah. Sementara menurut Muqatil, ayahnya bernama Amil. Selain itu, Nabi Khidir dikenal sangat berilmu tinggi dan juga bijaksana. Banyak yang mengatakan, bahwa Nabi Khidir menguasai ilmu laduni di mana beliau bisa melakukan hal-hal apapun yang tak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Salah satu yang paling terkenal adalah kemampuan beliau yang sanggup membaca kejadian masa depan. Bukan hanya berilmu tinggi, sosok Nabi Khidir juga sangat bijaksana. Setiap tutur katanya mengandung hikmah yang begitu dalam. Itu sebabnya, Allah sampai menyuruh Nabi Musa untuk berguru kepada Nabi Khidir sebagai bukti jika ilmu Allah itu tidak terbatas. Kalangan Sufi menyebut Nabi Khidir sebagai tokoh Rijalul Gaib. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan, di antara para wali ada orang yang sudah menghilang dari kebutuhan makan dan minum, menghindar dari umat manusia, dan tak terlihat oleh pandangan mata mereka, ia diberi umur panjang, tidak mati-mati, seperti Al-Khidir alaihi salam. Al-Khidir memang begitu lekat dengan benak kaum Sufi. Bahkan Syekh Muhammad Al-Kasanzan, Khalifah Tarekat Qadiriyah dunia pada akhir abad 14 Hijriah, menyatakan bahwa Al-Khidir adalah Ramzun lit Tarik al-Mushil ilal Hayat al-Khadra, al-Abadiyah. Berarti dalam anggapan beliau, Al-Khidir adalah semacam perlambang bagi jalan tasawuf. Menurutnya, kata Khidir adalah lambang kehidupan. Khidir memiliki akar kata yang sama dengan Hudrah yang berarti hijau. Secara jasmani beliau hidup dalam masa yang panjang, dan secara ruhani beliau adalah lambang kehidupan batin. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.